Perkenalkan, nama saya Fianira Sinaga dengan NIM 1902 111759. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori neo-Keynesian dan Paul Anthony Samuelson sebagai tokohnya. Paul Anthony Samuelson. Paul Anthony Samuelson merupakan ekonom Amerika Serikat, kelahiran Gary, Indiana, 15 Mei 1915. Ia merupakan ekonom yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1970 atas kontribusinya dalam bidang ekonomi yang fundamental. Selanjutnya, dalam sejarahnya, Samuelson merupakan teoretikus ekonomi yang luar biasa. Ia memberikan sumbangan teori penggabungan antara ilmu matematika dan ekonomi. Ia merupakan profesor dalam bidang ilmu stabilitas dan dinamika sistem ekonomi. Penggabungan teori perdagangan internasional dengan keseimbangan ekonomi umum, analisis publik, teori modal, ekonomi kesejahteraan, dan pengeluaran publik. Selanjutnya, Profesor Paul Anthony Samuelson mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa depan kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori neo-Keynes. Neo-Keynes. Sejak ditulisnya buku The General Theory pada tahun 1936 oleh Keynes, maka hubungan timbal balik antara analisis ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah menjadi landasan yang amat penting dalam menilai pemikiran-pemikiran ekonomi. Pandangan-pandangan Keynes terus diperbaharui dan dikembangkan oleh pendukung-pendukungnya, baik dari golongan neo-Keynesian maupun pasca-Keynesian atau post-Keynesian. Selanjutnya, penerus ajaran Keynes yang tergolong neo-Keynesian sering disederhanakan menjadi Keynesian. Mereka banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha, menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menerangkan dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi atau business cycle, dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatannya. Selanjutnya, pandangan mereka disebut Keynesian karena teori-teori mereka diturunkan dari teori determinasi pendapatan Keynes. Disebutkan neo karena di teori-teori Keynes tersebut sudah banyak diperbaharui berdasarkan penelitian-penelitian empiris yang lebih baru lagi. Kelompok kedua yang disebut pasca-Keynesian atau post-Keynesian adalah sekelompok ahli ekonomi yang menyatakan berbagai pandangan tentang ekonomi makro modern. Pemikiran-pemikiran ekonomi mereka berakar dari pemikiran-pemikiran Keynes, namun sudah berkembang lebih jauh lagi. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh ekonomi pendukung ajaran Keynes, baik yang tergolong neo-Keynes maupun pasca-Keynes, sesungguhnya sangat banyak dan mustahil disebutkan dan diuraikan pandangan mereka satu persatu. Beberapa di antara mereka yang dianggap paling penting adalah Alvin Harvey Hansen, Simon Kuznets, John R. Hicks, Wesley Leontief, dan Paul Samuelson, yang akan saya jelaskan nantinya. Fluktuasi ekonomi atau business cycle. Pada masa sebelumnya, masalah fluktuasi ekonomi ini telah dibicarakan, namun pembahasannya hanya sepintas dikarenakan sudah begitu melekatnya kepercayaan terhadap pemikiran klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju keseimbangan dan tidak akan terjadi guncangan dalam perekonomian. Pembahasan tentang fluktuasi ekonomi ini mendapat perhatian yang lebih serius pada era sesudah Keynes, yaitu neo-Keynes. Mereka membahas teori fluktuasi ekonomi secara mendalam karena mereka memerlukan teori-teori yang mampu menjelaskan apa yang menyebabkan perekonomian tidak stabil, dan yang lebih penting lagi adalah apa tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah gerak perekonomian yang berfluktuasi tersebut agar menjadi lebih stabil lagi. Dan selanjutnya, bagi kaum neo-Keynes, fluktuasi ekonomi terjadi karena dua penyebab utama. Pertama, terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan full employment.
yang disebabkan oleh kakunya harga dan tingkat upah dalam mekanisme penyesuaian. Karena perekonomian tidak selalu berada pada keseimbangan, sering terjadi fluktuasi. Ketidakseimbangan perekonomian yang berkaitan dengan pengangguran dan inflasi menyebabkan kaum neokenis percaya perlunya intervensi dari pemerintah sebagai langkah koreksinya. Alvin Harvey Hansen berhasil menyusun secara sistematis serangkaian pikiran dasar Keynes dalam suatu kerangka analisis yang rapi dan utuh. Dia dengan jelas menunjukkan hal-hal pokok pada sistem pemikirannya dalam ramifikasinya terhadap kebijakan negara secara langsung dan tidak langsung. Lalu, asas komputer. Dari masa-masa sebelumnya, pakar pertama yang lebih serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan adalah Schumpeter. Bagi dia, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah entrepreneur. Entrepreneur bukan hanya seorang pengusaha atau manajer, melainkan juga seseorang yang mampu menerima risiko dan menghasilkan produk dan teknologi baru dalam masyarakat atau bagi masyarakat umum. Simon Kunis berperan dalam kegiatan yang bersangkut paut dengan data statistik, selanjutnya berkembang menjadi ilmu pengetahuan dengan kerangka analisis berdasarkan teknik dan metode matematika canggihnya. Kunis memantau kegiatan ekonomi dalam masyarakat dengan berpangkal pada suatu kerangka perhitungan nasional dengan dilengkapi tentang unsur-unsur komponen dan pendapat nasional. Walt Whitman Rostov, teori pembangunan yang paling terkenal adalah ulasan dari Rostov yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang yang ingin maju harus melalui tahap-tahap pembangunan. Begitu untuk penjelasan tokoh-tokoh neo-Keynes, dan lebih rinci saya akan menjelaskan mengenai tokoh Keynesian yaitu Paul Anthony Samuelson. Tokoh Keynesian Paul Samuelson memperoleh pendidikan ekonomi dari Harvard. Samuelson memperoleh gelar PhD dalam usia 26 tahun dan pada usia 32 tahun sudah menjabat Professor of Massachusetts Institute of Technology. Dia memperoleh hadiah John Mills Card, yaitu hadiah bagi pakar ekonomi muda di bawah 40 tahun, memperlihatkan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Atas jasanya, banyak negara yang lebih terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional, memperlihatkan bagaimana hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini saling memperkuat antar faktor pengganda atau multiplier dengan akselerator dapat dijelaskan secara sederhana. Permintaan efektif masyarakat dipengaruhi oleh autonomous investment atau investasi besarnya ditentukan oleh perekonomian itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah besarnya angka pengganda atau multiplier. Multiplier ini sangat ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi atau propensity to consume masyarakat. Makin besar kecenderungan mengkonsumsi, makin besar angka pengganda, makin besar pula dampak investasi terhadap perekonomian. Selanjutnya, dampak investasi terhadap perekonomian ini menjadi lebih jauh besar karena adanya akselerator yang kita sebutkan tadi, yaitu prinsip akselerator secara sederhana adalah perubahan dalam pendapatan nasional akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam jumlah investasi. Perubahan dalam investasi menyebabkan bertambahnya pendapatan nasional melalui proses akselerasi yang bersifat kumulatif antar multiplier dan akselerator. Berdampak terhadap pendapatan nasional menjadi semakin berlipat ganda. Sekian mengenai teori yang dikemukakan oleh Paul Anthony Samuelson. Saya akan menjelaskan kritik Paul Anthony Samuelson terhadap Marxisme. Pandangan Marx terhadap mesin dan barang kapital hanya sepihak dan buruk. Mesin yang menghemat waktu dan tenaga kerja tidak sekedar mengurangi pekerjaan atau mengurangi upah. Mesin membuat pekerjaan lebih mudah dan menjadikan pekerja bisa terlibat dalam aktivitas lain. Mesin dan teknologi berhasil mengurangi aliansi kerja yang dikeluhkan Marx. Peluang baru untuk memproduksi produk lain dalam buku Skousen 2019, halaman 180, seperti yang dikatakan Ludwig von Mises, yaitu hanya ada satu cara untuk menaikkan tingkat upah secara permanen dan untuk
keuntungan semua orang yang ingin mendapatkan gaji, yaitu dengan cara mempercepat untuk peningkatan dalam modal di atas populasi. Dan terbukti bahwa peningkatan produktivitas kerja atau output per jam meningkatkan upah. Hal ini diperkuat oleh Paul Samuelson. Dia mengatakan bahwa tak ada analisis ekonomi klasik Marxisme yang bertahan lama. Sekian penjelasan saya mengenai teori neo-Keynes serta teori yang dikemukakan oleh Paul Anthony Samuelson. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.